Perkenalkan, saya Dodi SMK, saya sebagai host dalam materi membangun gugus literat melalui Geliga yang nanti akan disampaikan oleh Bu Lilis. Terima kasih juga kepada para peserta sudah masuk ke room ini. Semoga materi apa yang akan disampaikan oleh Bu Lilis bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Untuk selanjutnya, mungkin saya teruskan kepada Bapak Bilal sebagai moderator di room ini. Atas waktu dan kesempatannya, silakan Bapak Bilal. Baik, terima Bapak kasih. Bilal, Ya, ya, ya. Baik, terima kasih Pak Dodi ya. atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya di siang kali ini ya, pada hari Senin tanggal 13 pukul 15 lebih. Nah, kita ketemu lagi dalam Pikom yaitu dengan topik membangun gugus literat melalui Geliga. Nah, mungkin di sini untuk Ibu narasumber atau presenter ya, Ibu Lilis, ini lebih fokus ya ke lebih fokus ke generasi literat seperti yang kemarin sudah disampaikan. Yang pertama, topiknya masih sama berkaitan dengan literasi. Nah, sekarang dengan topik yang kedua masih sama juga ya berkaitan dengan erat dengan literat. Nah, langsung saja untuk pemateri ya. Kalaupun nanti mohon maaf nanti absensi itu akan disebar ya di pertengahan pemaparan materi. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa cung hand atau tangannya bisa ya. Kalau tidak seperti itu bisa mungkin langsung di chat dulu biar nanti ada yang menuliskan. Nah, nanti di sesi terakhir itu ada sesi tanya jawab. Mungkin seperti itu waktu dan tempat. Silahkan kepada Ibu Lilis. Ya. Terima kasih Pak Bilal atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore Ibu dan Bapak. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat bergabung di acara diskusi pada sore hari ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seiring dengan perkembangan gerakan literasi sekolah yang sedang diprogramkan oleh pemerintah, maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema diskusi tentang membangun gugus yang literat melalui Geliga. Seperti Ibu Bapak ketahui, kalau kita telaah mengenai definisi keluarga, merupakan unit terkecil di masyarakat, di mana keluarga juga faktor yang paling dominan dalam membentuk karakter anak. Nah, seiring dengan itu, maka saya mencoba melakukan gerakan literasi keluarga di dalam gugus agar gugus tersebut itu menjadi gugus yang literat. Baiklah, selanjutnya barangkali kenapa gerakan literasi keluarga ini perlu diterapkan di sekolah-sekolah. Pertama, sekarang ini adanya perubahan keluarga mengalami perubahan yang signifikan. Jadi yang biasanya makan bersama, nonton bersama, karena sekarang ada teknologi, kemajuan teknologi, maka serasa jauh begitu dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga kita, karena memang kita autis dengan dunianya sendiri-sendiri. Sehingga adanya lunturnya kebersamaan di dalam keluarga yang biasanya kita pagi-pagi antri masuk ke kamar mandi, ibu dulu, bapak dulu, kakak dulu, itu akan membentuk karakter untuk membentuk disiplin
karena fasilitas sekarang rumahnya sudah di dalamnya sudah ada kamar mandinya masing-masing, sehingga membentuk egosentris masing di dalam keluarga itu terjadi pada sekarang ini. Ibu, mohon maaf Ibu, mohon Ya, dipotong, mohon maaf. Suaranya Ibu itu kekecilan. Nah, kalau bisa diseimbangkan dulu Ibu suaranya. halo, Ya, sekarang gimana Pak? ya udah seperti itu Bu. Ya, kita lanjut. Ya lanjut Bu. Nah, selain itu, yang melatar belakangi mengapa kita harus melakukan gerakan literasi keluarga, di situ ada sifat egois keluarga yang susah terkontrol. Kadang emosi anak, emosi orang tua, kemudian antara kakak dan adik yang meluap-luap dan lain sebagainya, itu terjadi di abad sekarang. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi terhadap perubahan keluarga pada kesempatan ini, dengan adanya HP, smartphone dan lain sebagainya. Kemudian lunturnya nilai-nilai etika di dalam keluarga. Ibu dan bapak pernah melihat atau menyaksikan bagaimana sekarang sikap anak kepada orang tua, sikap adik kepada bapak itu sudah hampir luntur budaya-budaya ketimuran kita. Kemudian adanya perubahan pola asuh anak, ya. Kalau dulu anak itu dibimbing oleh ibu, ayah, ya. Sekarang karena ibunya sibuk, ayahnya sibuk, maka pola pengasuhannya juga dititipkan kepada baby sister, pengasuh dan lain sebagainya, yang mungkin mereka itu kurang menerapkan nilai-nilai norma untuk beretika. Nah, kemudian di sini ada gambaran tentang geliga. Apa itu geliga? Mengapa harus geliga? Tadi sudah dibahas. Apa tujuan geliga? Bagaimana strateginya? Siapa yang terlibat di dalam geliga? Nanti kita bahas tuntas pada sesi ini. Selanjutnya, nah, di sini Ibu dan Bapak tadi sudah saya bahas, geliga adalah gerakan literasi keluarga. Saya mengambil nama geliga di sini, filosofisnya memang geliga itu adalah sebuah obat gosok, ya. Ketika seseorang pusing, mual, kemudian sakit perut dan lain sebagainya, itu insya Allah hanya Tuhan memang yang menyembuhkan, tapi dengan perantara geliga itu bisa mengurangi rasa sakit. Nah, ini pun saya mengadakan program seperti ini, mudah-mudahan menjadi obat, begitu Bapak. Menjadi obat dekatnya anak yang biasanya jauh, tidak ada chemistry antara orang tua, tapi dengan gerakan geliga menjadi dekat kembali, menjadi harmonis kembali, menjadi ada chemistry antara orang tua dengan anggota keluarganya. Nah, di sini luntur kebersamaan di dalam keluarga, lunturnya etika, perkembangan teknologi, egosentris, perubahan pola asuh tadi sudah dibahas. Nah, itu merupakan latar belakang dari geliga. Kemudian di sini ada tujuan geliga yang saya tadi sudah bahas untuk mendekatkan antara orang tua dengan orang tua, kemudian anak dengan anak. Kemudian menerapkan disiplin, ya, disiplin waktu, disiplin terhadap tugas itu bisa tercover di dalam kegiatan geliga ini. Kemudian menerapkan budaya, termasuk budaya etika, budaya baca juga di sini akan diterapkan. Nah, kemudian di sini ada strategi Ibu Bapak. Ini saya ambil dari Anggit Anggalang, ya. Jadi di sini strategi geliga ini ada 5 strategi, 5 teknik gitu. Ada jumara, ada sawarna sarupa, ada ngaprak, ada melampah, dan ada banar. Ini teknik geliga. Kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan jumara, apa yang dimaksud dengan sawarna dan lain sebagainya.
Di sini Ibu Bapak bisa lihat bahwa Jumara itu jadi memperlihatkan gambar anggota keluarga, menceritakan gambar dulu. Ini sebelum dilakukan membaca. Jadi sebelum membaca, anggota keluarga melihat-lihat dulu gambar begitu. Dari sampulnya, dari semua isi bukunya dilihat. Kemudian diceritakan ada gambar apa saja sih di dalam buku itu begitu. Ada dialog antara anggota keluarga. Kemudian setelah menceritakan gambar, baru seluruh anggota keluarga membaca buku tersebut. Kemudian menyimpulkan satu-satu. Versi menyimpulkan adik, kakak, dan anggota keluarga yang lain pasti berbeda-beda tergantung kepada pembendaharaan mereka. Di sini ada sawarna dan sarupa, yaitu anak membuat simbol. Misalnya simbol merah untuk tanda cinta, simbol hijau, maaf ini ngetiknya agak ini Pak, tadi rusuh begitu ya. Simbol hijau untuk harapan si pembaca, tanda hitam jika si pembaca itu merasa kecewa. Ini dilakukan setelah anak membaca. Ini membuat simbol dulu. Jadi kalau di sawarna sarupa, anak membaca dulu. Setelah membaca, anak baru membuat simbol. Ini, saya kecewa nih di paragraf ini. Maka dia menyimbolkannya dengan hitam. Oh, saya suka dengan ini. Dia menyimbolkannya dengan merah dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada ngaprak. Ngaprak yaitu memprediksi apa yang ada di dalam buku cerita. Ini biasanya dilakukan sebelum anggota keluarga membaca. Nah, siapkan kantung prediksinya. Kemudian anggota keluarga membaca, setelah itu cocokkan hasil prediksi yang sebelum membaca dengan yang sudah membaca. Jadi, kira-kira di dalam buku ini ada siapa saja ya? Kira-kira ada bagaimana kejadiannya? Kira-kira tempatnya ada di mana ini cerita ini? Nah, itu diprediksi sebelumnya. Nah, setelah memprediksi dicatat jawaban anggota keluarga itu memprediksi, misalnya si A ada kakek, ada nenek, ada ayah dan lain sebagainya. Ternyata setelah membaca tidak ada tokoh kakek, tidak ada tokoh ayah, ada juga tokoh Bima dan Sakti misalnya. Nah, tidak apa-apa. Jadi kita memberikan penjelasan kepada anggota keluarga yang namanya memprediksi itu bisa tepat, bisa juga salah. Jadi tidak disalahkan. Untuk selanjutnya di sini ada banar, ya. Kalau ada melampah, kalau melampah ini loncat ininya. Kalau melampah ini Bapak, Ibu Bapak, ini memprediksi anak-anak setelah membaca, kemudian menganalisis sifat-sifat tokoh. Menganalisis sifat-sifat tokoh. Jadi ada tokoh yang agak kasar, ada tokoh yang lembut, misalnya di dalam cerita itu ada tokoh yang ulet dan lain sebagainya. Lalu diilustrasikan atau dicontohkan kepada anggota keluarga. Kira-kira adik seperti tokoh yang mana ya? Kira-kira ayah seperti tokoh yang mana ya? Oh, ayah itu seperti tokoh ini, galak misalnya, kata anggota keluarganya. Oh, begitu ya. Berarti nanti ayah akan memperbaiki diri supaya ayah tidak galak ya. Begitu. Ibu seperti mana? Ibu seperti mamahnya Ima, cerewet, nah dan lain sebagainya. Itu di dalam melampah. Kemudian ada satu lagi banar, Ibu Bapak. Kalau banar itu anggota keluarga menggali keingintahuan tokoh, bisa menggali dari pekerjaannya, menggali dari kesukaannya, menggali dari bisa riwayat tokohnya itu yang dinamakan banar. Itu merupakan 5 teknik dari gerakan literasi keluarga. Kemudian bagaimana strateginya Ibu Bapak?
Strategi Geliga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan penilaian. Jadi di dalam perencanaan perlu kita membuat jaringan sosial dulu kepada orang tua, apakah itu melalui WhatsApp, melalui video conference, atau Webex seperti sekarang ini. Kemudian sosialisasikan programnya. Saya ibu bapak punya program seperti ini, mohon dukungannya dan lain sebagainya begitu. Jadi program sudah lengkap di dalam perencanaan. Kemudian pelaksanaan meliputi pelaksanaan pembiasaan membaca 15 menit di dalam keluarga. Apakah itu dilakukan setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya dan lain sebagainya. Jadi diberikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk berkumpul, untuk mendekatkan chemistry antara anak dan orang tua melalui pembiasaan membaca. Kalau di GLS kan pembiasaan membacanya 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Tapi kalau di dalam gerakan keluarga 15 menit sesudah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Kemudian diadakan pemantauan, ya, dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing selama anak melakukan pembiasaan membaca dengan anggota keluarga. Nah, pelaporan itu dilaksanakan boleh 1 minggu sekali, boleh 1 bulan sekali. Jadi anak wajib melaporkan hasil bacaannya kepada gurunya atau kepada wali kelasnya. Kemudian penilaian dilakukan oleh guru dengan cara merekap hasil kegiatan membaca siswanya. Direkap oleh guru siapa yang lebih banyak dalam 1 minggu itu, siapa yang tidak bolong-bolong dalam 1 minggu dan lain sebagainya kegiatan membacanya, baru pemberian reward kepada anak tersebut. Nah, itu barangkali Ibu dan Bapak, program literasi ini merupakan program yang bukan basa-basi. Program literasi merupakan program bergensi dan bisa menjadikan sebuah prestasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, halo. Baik, alhamdulillah pemaparan acara atau pemaparan materi dari Ibu Lilis sudah beres ya. Nah, barangkali di sini mungkin ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan dari para audiens atau siapapun itu, silahkan untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang kurang jelas, ada yang gimana, mungkin tadi sudah dibahas dimulai dari strateginya, terus ada lagi jenis-jenisnya. Nah, ini intinya ke programnya ya, ke program geliganya. Geliga digambarkan kalau mungkin geliganya itu sendiri bisa mengobati ya dalam literasi tersebut. Ya, betul. Enggak, silahkan yang mau bertanya, silahkan. Halo. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Eh, Bagus ya Bu ya materinya, lanjutan dari materi yang kemarin Ya, mengenai literasi, dan memang literasi ini ya harus terus kita terapkan, kemudian kita kembangkan. Sedikit mungkin pertanyaan dari saya mengenai literasi ini, tadi saya sempat lihat ada teknik geliga ya Bu ya. ya. Nah, untuk teknik geliga ini gitu Bu ya, kira-kira yang bagus gitu Bu ya untuk membuat teknik geliga tersebut, karena kan contoh di SMK saya ini Bu, anak-anak otomotif ya Bu ya, yang identiknya mereka itu ngeyel gitu Bu ya. Nah, kira-kira penerapan teknik geliga ini seperti apa ya Bu ya untuk menghadapi anak-anak yang sulit gitu Bu untuk membaca, kadang-kadang mereka suka pada ngeluh ketika belajar gitu kan ya. Nah, ini teknik geliga ini kira-kira harus seperti apa Bu menghadapi siswa-siswi kita yang seperti itu. Terima kasih Bu. Teknik geliga di sini merupakan ada 5 ya, Jumara, kemudian Samapta, terus Melampah, Banar dan lain sebagainya. Jadi tidak ada jenjang
Ini semua untuk semua jenjang. Yang penting bahwa G-Liga ini adalah tujuannya untuk mendekatkan sesama anggota keluarga di rumah begitu. Jadi tidak ada yang dominan bahwa melampah cocoknya untuk anak usia SD, banar, untuk usia SMK dan lain sebagainya. Itu semua tahapan itu cocok untuk semua usia. Karena memang tujuannya dari G-Liga itu hanya untuk mendapatkan chemistry kembali antara keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Sehingga mereka yang sekarang ini sudah jauh, sudah asik, autis dengan dunianya sendiri karena ada gadget, ada HP, kemudian ada laptop dan lain sebagainya. Mereka bisa berkumpul, bisa menyempatkan saling sapa, begitu kan? Kemudian ada permasalahan, aduh saya nih kesulitan kakak dalam mencari, dalam membuat simbol dan lain sebagainya. Ada kerjasamanya di dalam keluarga. Oh coba sama kakak bantu. Jadi akhirnya dia yang mulai renggang, apalagi sudah retak dan lain sebagainya, dekat kembali begitu Bapak. Jadi tidak ada yang dominan untuk salah satu teknik ini. Semua teknik G-Liga ini sangat cocok untuk semua usia. Itu Bapak. Ya, silakan Pak Aris. Mungkin udah cukup jelas atau masih kurang? Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, Cukup bisa dipahami Bu. Terima kasih. ya, Ya, ya. terima kasih. Ya barangkali mungkin dari panelis atau partisipan yang lain mungkin ada tambahan atau apa itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan Pak Gilang. Perkenalkan dulu nama sama asal instansi. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Gilang. Saya dari SMK Negeri 1 Campaka. Kebetulan saya baru mengikuti atau baru masuk ke meeting room acara ini. Gitu. Jadi intinya mohon maaf bila misalkan saya belum menyimak dari awal-awalnya. Pertanyaannya Bu, berarti untuk teknik G-Liga ini bagusnya diterapin dari orang tua ke anak ya Bu, bukan dari guru ke siswa gitu ya Bu. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Ya, sebentar Bu. Oke, Bu. Pak Gilang cukup Pak Gilang? Cukup. Oke, silahkan untuk Ibu Lilis menjawab pertanyaannya barusan. Jadi intinya teknik liga ini tidak cocok untuk siswa, harusnya di keluarga. Contohnya dari orang tua ke anak. Begitu Ibu. Iya. Terima kasih. Pertanyaan. Kok jadi menggaung ya? Halo? Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa cocoknya gerakan keluarga itu dilakukan oleh orang tua kepada anak. Ini pelaksanaannya memang orang tua dengan anak di dalam keluarga. Tetapi programnya ada di sekolah. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi wali kelas ini mempunyai program, mengadakan MOU dengan seluruh anggota keluarga, seluruh orang tua siswa untuk melakukan gerakan literasi sekolah. Karena di akhir minggu anak tersebut wajib melaporkan hasil bacaannya kepada guru. Gitu. Jadi tetap yang memiliki program di sini bukan orang tua, tetapi guru. Orang tua dan anggota keluarga yang lainnya hanya sebagai pelaksana kegiatan G-Liga di rumahnya masing-masing dengan di bawah pantauan ibu bapak wali kelasnya. Gitu. Jadi karena di akhir minggu kan ada hasil yang harus
distorkan ke wali kelas. Kemudian sama wali kelasnya direkap. Oh, si ini yang paling banyak di minggu ini. Oh, si A yang paling banyak. Bagaimana dengan yang masih berikan motivasi sama wali kelas, mudah-mudahan Dani yang masih belum menghasilkan bacaannya minggu depan bisa menghasilkan sebuah bacaan. Begitu Ibu Bapak, jadi ini tetap program sekolah. Cuma pelaksanaannya, kegiatannya di dalam keluarga. Cukup Ibu. Ya. Nah, Bapak, jadi ya ini mungkin itu penjelasan barusan dari Ibu Lilis ya. Cukup juga tidak. Jadi digambarkannya mungkin orang tua di sini itu adalah wali kelas dan anaknya itu mungkin siswa. Nah, tetapi program ini juga bisa dijalankan oleh wali kelas dengan pelaksananya melalui orang tua dengan laporan mungkin berkala ya. Nah, iya betul. mungkin cukup jelas, Pak Gilang? Halo, Ya, Pak. terima kasih Bu atas penjelasannya, sangat jelas. Terima kasih. Bapak. Ya. Oke, udah jelas mungkin dari partisipan-partisipan yang lain silakan ada yang ingin bertanya lagi mengenai seputar topik yang barusan dibahas. Silahkan dari Bapak atau Ibu, silakan ada yang ingin bertanya lagi. Cukup jelaskah? Kalau mungkin tidak ada lagi, mungkin kita akan tutup acara ini. Oh iya, tapi sebelumnya jangan lupa diisi dulu ya presensi kehadirannya. Nah, mungkin Ibu dari teknik liga ini eh, dari tadi kan bisa dijalankan oleh wali kelas dengan pelaksananya orang tua dan siswa wajib melapor secara berkala tiap minggu ya Bu ya. Nah, tetapi kebanyakan di wilayah atau di pesisir ya Bu ya. Ketika kita melibatkan orang tua seperti itu, tingkat kepedulian orang tua kepada anak itu berkurang Bu. Contohnya ya mungkin di sekolah, saya pernah masuk ke satu sekolah, tidak saya sebutkan sekolahnya enggak. Nah, ketika kita menjelaskan program-program bahwa orang tua juga wajib mendidik, nah disalahkan Bu, soalnya ada jawabannya mungkin orang tua dilembutkan ya bahasanya itu, buat apa ada guru kalau harus orang tua lagi yang harus mendidik. Nah, seperti itu Ibu. Nah, mungkin barangkali kalau tidak dipelaksana cara orang tua ada tidak solusi lain buat menjalankan program Ibu ini atau mungkin berubah sedikit atau mungkin seperti apa itu Ibu? Iya. Terima kasih Pak. Siapa ini yang bertanya? Bilang. Bukan bertanya sih Bu, sharing Bu. Sambil mungkin nunggu yang lain barangkali lagi menyiapkan pertanyaan atau mungkin lagi berada. Ini kan waktunya asar ya, berada di rakaat ketiga mungkin sambil menunggu yang lain Ibu. Ya. Terima kasih Pak Bilal, pertanyaannya bagus sekali. Itu salah satu kendala ya. Salah satu kendala dari pelaksanaan kepedulian orang tua yang kurang respon terhadap program-program sekolah. Nah, bagaimana juga kita sebagai guru punya trik yang cantik agar orang tua tersebut bisa peduli, bisa paham. Misalnya, ketika PPDB di awal tahun, orang tua itu kan antusias, ya. Ya, betul Bu. Mengambil raport atau mendaftarkan siswanya. Kita selipkan program kita. Jadi itu momen yang sangat bagus jika orang tua tersebut kurang peduli diangkir ke sekolah oke sesah gitu ya. Nah, itu barangkali kita selipkan. Kami punya program ini, kemudian mohon dukungan Ibu dan Bapak, hanya 15 menit Ibu dan Bapak atau anggota keluarga berkumpul dengan anaknya. Dan di Tidak, cukup Ibu. Bu Lilis cukup. Cukup Bu. Halo? Ya, halo. Gimana? Ada suaranya?
Ada Bu. Jadi bisa orang tua pengganti gitu. Misalnya orang tua keluarga tambahan di situ ada mangnya, mamangnya, tantenya begitu ya. Ada kakeknya, ada neneknya begitu. Kalau misalnya orang tua tersebut sibuk dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kita sosialisasikan dulu bagaimana agar orang tua ini bisa sangat peduli. Biasanya diolok begitu dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya bahwa ibu bapak guru punya trik yang cantik dalam mensosialisasikan sebuah program. Karena beberapa sekolah ini beberapa gugus bahkan sudah berhasil menerapkan teknik Geliga ini. Kenapa kita tidak bisa begitu? Ya, jadi walaupun ada yang tidak peduli juga, biarkan saja ibu dan bapak. Jadi kita mah seperti air mengalir saja. Lama-lama toh mereka juga akan termotivasi dengan reward yang diberikan kepada anak yang berhasil gitu. Dipublikasikan di kenaikan kelas bahwa bintang Geliga pada bulan ini, pada tahun ini dengan rekam jejaknya seperti ini dan lain sebagainya. Berarti begitu kita punya strategi yang cantik ya Pak Bilal. Iya, iya. Iya, Bu. Halo? Ya, gimana Bu? Cukup Bu? Ya. Ya sih Bu. Agak bagus juga kalau mencari orang tua pengganti bisa salah satu solusi. Nah, tetapi mungkin masih banyak ya Bu ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya mungkin ke yang lain dulu, mungkin ke partisipan yang lain. Silakan, Iya. ada yang ingin bertanya mungkin. Silakan. Halo. Oh, mungkin tidak ada yang dari yang lain. Mungkin lanjutkan yang kita aja yang barusan ya Bu ya. Iya, mangga kita Ya, sharing yang, saja. yang barusan Ibu mencari orang tua pengganti bisa saudaranya, entah itu kakak, saudara yang lain atau siapapun itu. Nah, berarti ditekankan tetap ya, besar kemungkinan program ini tidak bisa dijalankan di sekolah kalau tidak ada orang tua yang peduli. Ya, halo. Ya, Berarti halo. tetap ya tidak bisa dijalankan ya Bu ya, jika kepedulian orang tua kurang. Tetapi kepedulian tersebut akan tumbuh ketika melihat anak yang lain dikasih reward. Nah, itu mungkin bisa sih Bu, bisa menjadi salah satu solusi. Nah, mungkin ya salah satu mungkin buat Bapak Ibu juga kalau ingin menjalankan program seperti ini harus menghadapi berbagai macam rintangan. Ada nilai positif, ada negatif, dan mungkin kebanyakan dilihatnya ada nilai positifnya atau nilai negatifnya yang lebih banyak. Nah, mungkin itu bisa dipertimbangkan lagi. Mungkin itu juga bisa dimasukkan ya Bu ya ke sekolah mungkin ya. Pada saat tadi PPDB bisa langsung penekanan. Jadi setiap siswa bisa, setiap orang tua bisa peduli. Dengan awalnya dipaksa, mungkin nanti akan terbiasa ya Bu ya. Iya. Ya, barangkali dari yang lain. Ya, sebentar ya Bu ya. Tanya dulu partisipan. Barangkali dari yang lain mungkin Pak Dodi. Halo Pak Dodi. Mungkin dari Pak Dodi ada tambahan atau dari partisipan yang lain. Ada yang mau menyarankan, menanggapi, Ya. Ya. Ya, halo Pak Dodi. Sinyalnya kayaknya Pak Dodi. Silahkan mungkin dari Bapak Instruktur atau Ibu. Oh, maaf nih sinyalnya agak maaf ya baru. Halo? Ya. Kendala sinyal mungkin Bu. Oke. Bentar ya Bu ya. Boleh dari yang lain aja dulu. Soalnya ini juga saya baru masuk karena kebetulan ya halo. Ya Bapak halo. Ya. Oh. Ya, bisa dengar suara saya Pak? Ya mungkin barusan ada beberapa kendala yaitu ya bisa. Halo? Ya Pak. Lanjut. Ya, oke, maaf ya. Mungkin ada beberapa kendala barusan saya, yaitu yang pertama sinyalnya emang agak jelek
Terus yang kedua, barusan saya baru beres melaksanakan sholat asar. Mungkin untuk pertanyaan boleh di ke partisipan yang lain atau yang lainnya dulu gitu. Oke, halo. Halo. Ya, ya terima kasih Kak Dodi. Oke, silakan barangkali partisipan yang lain di sini lumayan ada. Ada. Halo, Pak Edi mungkin ada saran atau ingin menambahkan apa? Silahkan. Ibu Imas, halo Ibu Imas mungkin. Ibu Imas Rialis mungkin. Ada yang ingin menambahkan Ibu Imas? Halo Ibu Imas. Oh tidak ada. Mungkin lagi pada sholat ya. Nah barangkali mungkin dicukupkan sekian ya kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai topik yang barusan akan dibahas. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber yaitu Ibu Lilis Sumarni. Ya mohon maaf lupa tidak diperkenalkan. Ibu Sumarni ini berasal dari Bandung Barat. Instansinya mungkin dia kepala dinas pendidikan di Kabupaten Bandung Barat ya Bu ya. Ya Bu, oh iya. Nah, halo, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Silahkan, satu kesempatan lagi. Halo, Assalamualaikum. Oke, kalau tidak ada mungkin dicukupkan sekian ya Ibu ya. Silahkan mungkin pesan atau tanggapan dari Ibu yang terakhir, silahkan. Ada tidak Ibu pesan dan kesannya mungkin atau sarannya apa? Silahkan. Terakhir ya Bu ya. Eh, pada kesempatan ini saya berbahagia sekali berada di tengah Ibu dan Bapak, dan saya bisa memperkenalkan program saya program gerakan literasi keluarga. Mudah-mudahan program ini bisa diterapkan di sekolah Ibu dan Bapak dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi pada akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Mas, terima kasih. Ibu Lilis, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita yang ada di sini khususnya dan umumnya mungkin bagi kita semua, terutama untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing mungkin. Nah, untuk selanjutnya mungkin sesi ini sudah habis ya. Mungkin silahkan ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai topik yang lain sambil menunggu waktunya sebentar lagi. 10 menit lagi mungkin kalau tidak salah sampai jam 4 pas. Silakan 10 menit lagi kalau ada yang ingin ditanyakan atau sharing atau hal-hal apapun itu silahkan bisa sekarang. Ada ya waktu 10 menit lagi. Kalau tidak ada mungkin saya akan tutup ya sesi ini atau video conference ini. Maaf, presensinya sudah dimunculkan belum, Pak? Udah Ibu, udah dari tadi. Oh, berarti Silakan saya Ibu ngisi dulu. Kalau mau ngisi dulu silahkan. Nah, untuk silahkan barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi ini ditutup. Oke, kalau tidak ada sesi ini saya tutup ya. ya. Pak, Mohon maaf. mohon dimunculkan itu presensinya, Pak. Baik Bu, sebentar Bu. Ada ya Bu? Sudah ada belum? Iya. Ya baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi atau hal-hal yang ingin disaringkan, dicukupkan sekian. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya dari segi hal apapun itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti video conference kali ini sampai dengan beres. Waktu dan tempat silahkan saya kembalikan kepada host yaitu Bapak Dodi. Akhir kata dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Dodi. Halo Pak Dodi.
Halo, Pak Dodi. Halo, Assalamualaikum, Pak Dodi. Halo. Ya, barangkali terkendala oleh sinyal ya mungkin ya Bapak Dodi. Silakan, Bapak Arif. Halo, Pak Arif. Ditunggu dulu Pak. Pak Dodi biasa masalah sinyal dia lagi ngeloading dulu. Iya, iya. Ya, silakan. Dari rekan-rekan mungkin ada tambahan. Ya mungkin di sini siapa ya? Oh, Pak Soleh. Halo, Pak Soleh. Pak, Gimana kabarnya Pak Soleh? alhamdulillah. Aduh, suka bisa-bisa. Ya, barangkali Pak Soleh ada. Pak, Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Fokus saya, aduh. aku meninggalkan Pak Bilal. Siap, siap. Halo, Pak Dodi. Halo. Oh, ternyata masih loading mungkin ya. Oh, ada juga. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, Eh, silakan. Ya, sebentar Pak, suaranya putus-putus Pak. Halo, Pak Dodi. maaf nih, Pak Bilal nih, barusan sinyalnya. Iya, Bapak. Halo, Pak. Oke. Ya, bisa dengar suara saya, Pak? Ya, ya, Halo, Pak Dodi. ya, halo. Ya, Bisa dengar suara halo, saya, halo. Pak? Ada nggak, Pak? Ada, Pak. Ada suaranya nggak, Pak? Ada. Ya, ada suaranya nggak? Halo? Halo, iya. Ada? Oke, ya. Ya, Bisa ya, dengar. ada. Oke, silakan Bapak. Waktu dan Ya, oke, kita mulai aja ya. Kita tutup. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara Pikon yang telah dilaksanakan di sesi ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bu Lilis dan pertanyaan-pertanyaan oleh Bapak Bilal dan partisipan yang lainnya juga bisa menambah pengetahuan dan hal yang lainnya yang lebih positif. Mungkin acara kita sudah selesai dan jangan lupa untuk presensinya diisi ya, karena itu untuk penilaian juga. Oke, ya demikian mungkin untuk waktunya. Terima kasih kepada Bu Lilis dan Bapak Bila dan partisipan juga. Semoga semua akan di sini bisa bermanfaat. Amin, amin. Assalamualaikum. Kita Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. sesi ini
dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin.